Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perayaan hari ini disebutkan pesta pembaptisan Tuhan. Maka ada pertanyaan besar. Mengapa Yesus yang kita sebut Tuhan itu harus dibaptis? Bukankah baptisan Yohanes itu baptisan tobat? Kalau Yesus dibaptis berarti dia pendosa. Itu kan konsekuensinya begitu. Kalau dibaptis berarti dia harus dibebaskan dari dosa itu, karena baptis Yohanes merupakan baptisan tobat. Nah, untuk menjawab pertanyaan besar ini, masing-masing penginjil memiliki cara untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa Yesus dibaptis. Kalau kita mengikuti bacaan Injil hari ini, penginjil Matius menyampaikan bahwa Yesus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus datang untuk dibaptis di Sungai Yordan, bertemu dengan Yohanes. Yohanes tahu bahwa dia tidak pantas membaptis Yesus. Maka dia datang, dia mencoba mencegah Yesus, seharusnya saya yang engkau baptis, malah engkau datang. Tapi jawab Yesus, biarlah hal itu terjadi. Jadi bukan Yohanes lebih tinggi daripada Yesus yang dia baptis, tetapi itulah cara Allah untuk menggenapkan kehendaknya dalam diri orang-orang yang ia utus. Itu yang pertama. Yohanes mencegah, Yesus menjawab, itu kehendak Allah, kita harus laksanakan. Yang kedua, ketika Yesus keluar dari air, terbukalah langit. Itu tidak terjadi pada orang-orang lain yang dibaptis. Langit tidak terbuka, biasa-biasa saja. Tapi begitu Yesus keluar dari langit, dari air, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus mengurapi dia dalam bentuk burung merpati. Itu ketiga. Dan keempat, terdengarlah suara, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitulah cara penginjil Matius menjelaskan mengapa Yesus harus dibaptis. Jadi bukan baptisan tobat, tetapi baptisan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, poin kedua, Yesus disebutkan tadi anak yang dikasihi Bapa. Kalau di rumah kira-kira bapak ibu mau mengatakan bahwa anak saya ini terkasih karena apa? Anak yang terkasih, saya mencoba menduga-duga gitu ya. Bisa jadi karena anak itu sangat taat kepada orang tua, apapun yang disuruh, apapun yang diminta pasti diikuti. Taat kepada orang tua. Yang kedua, bisa jadi anak ini berprestasi. Entah itu di sekolah, entah dalam berbagai perlombaan di tingkat RT, RW, atau di tingkat manapun. Berprestasi, sehingga menjadi kebanggaan keluarga. Anak ini juga seorang yang kreatif. Seorang yang rajin, yang juga mungkin saleh. Ada berbagai macam kriteria sehingga seseorang itu sungguh-sungguh dikasihi oleh orang tuanya atau oleh anggota keluarganya. Kalau kita mengikuti bacaan-bacaan hari ini, Yesus disebut sebagai putra terkasih Allah karena apa? Kita coba temukan dalam bacaan kedua tadi dari Kisah Para Rasul. Pertama, dia tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan orang. Entah dari mana asalnya, entah agama apapun latar belakangnya, budayanya seperti apa, rahmat Tuhan itu diberikan sama kepada siapapun. Terbuka bagi siapa saja. Dan itu dilakukan oleh Yesus sampai nanti juga bagian selanjutnya, ia berkeliling sambil berbuat baik tanpa pilih-pilih. Itu yang pertama. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Seorang yang mau memberi dengan kemurahan tanpa batas. Yang kedua, mengamalkan kebenaran.
Itu ya, dalam bacaan kedua tadi, ia mengamalkan kebenaran. Jadi tidak ada kompromi untuk berbagai macam dosa dan kesalahan di dalam dirinya. Ia melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran dalam hidup. Yang ketiga, memberitakan damai. Yesus mencoba menyampaikan berita kedamaian itu, perdamaian itu kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang dengan seluruh hidupnya. Maka inti dari kehidupan Yesus, inti dari pewartaan Yesus, inti dari misi Yesus adalah cinta kasih. Dan di dalam cinta, buah-buahnya adalah kedamaian. Yang keempat, Yesus memberi diri untuk dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita sebagai anggota gereja, murid-murid Yesus yang telah dibaptis, kita juga mendapatkan tugas seperti Kristus. Itu dikatakan di dalam kitab hukum kanonik, bahwa dengan kita dibaptis maka kita disaturagakan dengan Kristus. Bahasa kerennya itu diinkorporasi, disaturagakan menjadi seperti Kristus yang mendapat 3 tugas. Pertama menjadi imam, yang kedua menjadi nabi, dan yang ketiga menjadi raja. Menjadi imam berarti menguduskan. Jadi dengan baptis kita mendapatkan martabat imamat umum. Kalau kami para imam itu mendapatkan 2, karena dibaptis maka mendapat imamat umum, tapi karena ditahbiskan mendapat tahbisan, imamat karena tahbisan, imamat khusus. Ya, jadi setiap orang itu sebetulnya diharapkan untuk juga menjadi imam untuk menguduskan diri sendiri dan orang lain, itu karena baptis. Yang kedua, menjadi nabi berarti menjadi pewarta. Pewarta sabda Tuhan, dan kita dengarkan tadi Yesus berkeliling sambil berbuat baik, mewartakan damai sejahtera. Dan yang ketiga, menjadi raja berarti seorang pemimpin, seorang pengayom, seorang yang menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, melindungi orang-orang dan membawa mereka dalam sukacita. Itulah tugas Kristus yang juga menjadi tugas setiap orang yang dibaptis. Dan yang selanjutnya tadi, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Bukan membuat onar, bukan membuat masalah. Ada orang-orang mungkin berkeliling tapi justru bukan damai yang dibawa, tetapi masalah. Bukan sukacita yang dibawa, tetapi ketakutan, ancaman, kekhawatiran. Bukan berita damai yang disampaikan, tetapi berita bohong, hoax, dan hal-hal yang lain yang membuat dunia tidak baik dan tidak nyaman dihidupi. Dan yang terakhir dalam bacaan kedua tadi, menyembuhkan semua orang, terutama mereka yang dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh iblis. Maka dari kriteria semua, Yesus disebut sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan untuk kita masing-masing, maukah kita juga disebut sebagai anak-anak terkasih Tuhan? Apakah kita juga mau menyediakan diri menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan? Kalau kita mau dikasihi oleh Tuhan, maka kriteria tadi, tidak membeda-bedakan orang, mewartakan kasih kepada siapa saja mulai dari lingkungan terdekat kita, membawa damai, mengamalkan kebenaran, berjalan berkeliling berbuat baik, dan mau melaksanakan tugas-tugas yang karena baptis kita mendapatkannya seperti Kristus. Semoga pada akhirnya Bapak Ibu di dalam rumah tangga merasa damai. Inilah putra-putriku yang terkasih. Mungkin juga anak-anak mengatakan, inilah mamaku yang terkasih, inilah ayahku yang terkasih. Dalam konteks hidup bergereja, inilah pastor kami yang terkasih. Inilah romo kami yang terkasih. Dan juga mungkin pastornya mengatakan, inilah umat kami yang dikasihi Tuhan. Inilah umat kami yang kukasihi. Karena apa? Semua menjalankan tugas. Dan Yesus karena taat kepada kehendak Allah bahkan mau dibaptis. Itu sebetulnya kita mulai dengan Natal. Yesus yang adalah sabda Allah, Yesus yang adalah maha besar, ada di dalam kekuasaan, turun menjadi manusia, menjadi bagian dari kehidupan kita, lahir sebagai seorang bayi,
Dan pada hari ini, karena taat kepada kehendak Allah, Yesus mau dibaptis. Semoga karena panggilan Tuhan, kita dibaptis oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan semoga pada akhirnya kita semua menjadi juga pribadi anak-anak yang dikasihi Tuhan.